Kecemburuan adalah kekuatan yang seringkali merusak dan dapat membutakan seseorang dan mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Kecemburuanlah yang menyebabkan tragedi yang terjadi di Costa Rica beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Samedi Fonseca lahir di Costa Rica pada bulan Februari 1975. Hanya sedikit yang diketahui tentang keluarganya. Samedi bertumbuh di sebuah daerah bernama Cuba, di mana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Sonia Fonseca. Samedi bersekolah di salah satu sekolah setempat. Ia menunjukkan karakternya yang sulit dan bermasalah. Samedi tidak mentolerir penolakan, seringkali mencapai apa yang dia inginkan dengan paksa atau penipuan. Berkat penampilannya yang mencolok dan sosok yang sempurna, ia dengan mudah membuat pria terpesona, tetapi dia tidak bisa lama dalam mempertahankan satu hubungan. Samedi sangat cantik dan pandai memanfaatkan penampilannya, tetapi sifatnya tidak secantik penampilannya. Samedi serakah, angkuh, dan sombong. Ia selalu menempatkan kekayaan materi dan kepentingan pribadi di atas segalanya. Selain itu, Samedi sangatlah pencemburu dan agresif. Di masa mudanya, berkat penampilannya yang seperti boneka, Samedi dikontrak bekerja selama beberapa tahun sebagai image Barbie di salah satu toko buku besar perusahaan Universal. Saat itulah gadis itu menerima sanjungan yang begitu besar. Julukan Barbie tertanam kuat pada dirinya seumur hidup. Segera setelah lulus SMA, Samedi berselingkuh dengan seorang jurnalis sukses yang bekerja di sebuah televisi lokal. Nama pria itu adalah Osvaldo Fernando Valerin Ramirez, dan dia 16 tahun lebih tua dari Samedi. Itu adalah hubungan terlama dan paling serius yang pernah dijalani Samedi. Tetapi pria pilihannya ini tidak pernah melamarnya. Pada tahun 1996, pasangan ini memiliki seorang putra bernama Christopher. Dan setahun kemudian putri mereka Christina lahir. Tetapi karena skandal terus-menerus dan serangan kecemburuan Samedi, Osvaldo meninggalkan wanita itu. Pada tahun 2012, Osvaldo yang berusia 53 tahun meninggal tiba-tiba. Dan ternyata dia tidak memasukkan Samedi, mantan kekasihnya itu, di dalam surat wasiatnya. Samedi tidak terima dengan hal itu dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia pergi ke rumah Osvaldo dan mengklaim rumah itu miliknya, mengganti semua kunci pintu rumah itu sehingga kerabat dan ahli waris almarhum tidak bisa masuk. Selain itu, Samedi mengambil beberapa barang berharga milik Osvaldo. Anggota keluarganya cukup marah dan segera pergi ke pengadilan untuk menuntut Samedi atas pencurian yang dia lakukan. Polisi kemudian datang dan memaksa Samedi untuk meninggalkan rumah tersebut. Tetapi proses pidana terhadapnya tidak jadi dilakukan. Selama hidupnya, Samedi memiliki banyak percintaan lainnya, khususnya dengan Miguel Angel Perez, yang darinya wanita tersebut melahirkan anak ketiganya, seorang putri bernama Maria. Menurut beberapa laporan, hubungan ini secara resmi terdaftar, tetapi berakhir dengan perceraian setelah beberapa tahun. Namun, sumber lain mengklaim bahwa Samedi tidak menikah. Tetapi, Samedi memberikan putri bungsunya itu nama belakang kekasihnya tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Fakta yang aneh adalah bahwa beberapa kekasih Samedi menghilang secara misterius atau meninggal secara misterius. Tapi untuk waktu yang lama, entah kenapa tidak ada yang memperhatikan hal ini. Jadi misalnya, salah satu kekasih Samedi menghilang, dan menurut kerabatnya, itu terjadi setelah pria itu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Samedi. Pria itu sampai hari ini belum ditemukan, dan banyak yang yakin bahwa Samedi terkait dalam kasus ini, tetapi bukti kejahatannya tidak dapat ditemukan. Mantan kekasih Samedi lainnya yang bernama Diago meninggal secara tragis setelah putus dengannya. Dia dibunuh
dan semua tampaknya seperti upaya perampokan yang gagal, dan para pembunuh misterius tidak pernah diadili. Sekali lagi, semua orang berspekulasi tentang keterlibatan Samedi dalam kejahatan tersebut, tetapi tidak ada bukti kuat yang ditemukan terhadapnya. Namun, ada satu korbannya yang paling terkenal. Becker Gerardo Cruz Barquero berasal dari Costa Rica. Ia lahir pada bulan Desember 1992 di kota San Jose. Ayahnya tidak diketahui keberadaannya karena dia telah meninggalkan keluarganya sebelum putranya lahir. Tak lama kemudian, ibunya, Ana Patricia, menikah dengan seorang pria bernama Hermes Rodriguez, yang kemudian mengadopsi Gerardo dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Gerardo memiliki seorang adik perempuan bernama Milena. Masa kecil dan masa muda Gerardo dapat digambarkan sebagai masa yang tenang dan menyenangkan. Ia belajar di sekolah umum, menyukai sepeda motor, dan bertemu dengan cinta sejatinya sejak dini, seorang gadis bernama Carol. Pada usia 23 tahun, Gerardo bersama Carol dan putri mereka, Genesis Cruz, yang berusia 4 tahun, menetap di rumah bibi dan paman Gerardo yang berada di pinggiran kota metropolitan San Sebastian. Ayah muda itu bekerja di toko roti setempat untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Pasangan itu cukup bahagia, dan segera setelah itu, Carol hamil lagi dengan anak kedua mereka. Pada musim panas tahun 2015, Gerardo bertemu Samedi, yang secara berkala berbelanja di toko roti tempat dia bekerja. Saat itu, Samedi sudah berusia 40 tahun, tetapi dia masih terlihat cukup menarik, suka mengenakan pakaian yang ketat dan menggoda. Samedi mulai suka berselingkuh dengan pria yang lebih muda dari dirinya, karena mungkin perhatian para kekasih muda membuatnya tersanjung. Samedi lebih tua hampir 20 tahun dari Gerardo, tapi dengan cepat Gerardo menjadi tergila-gila kepadanya dan mulai diam-diam bertemu dengannya. Samedi sendiri mulai mengunjungi toko roti itu hampir setiap hari untuk bisa melihat kekasih mudanya yang tidak luput dari perhatian karyawan lain. Samedi sering muncul di toko roti itu dengan ditemani putrinya Christina yang saat itu berusia 19 tahun. Awalnya Gerardo berhasil dengan lancar membagi waktu bersama keluarganya maupun pertemuan rahasia dengan Samedi, sehingga tidak ada yang menyadari perselingkuhannya tersebut. Saat itu Samedi juga tidak mengetahui bahwa Gerardo sudah mempunyai istri dan anak. Tetapi tak lama kemudian Gerardo kehilangan kewaspadaan. Jelas dia ingin membanggakan kesuksesannya dengan wanita, dan dia mulai memberitahu teman dan koleganya tentang Samedi, bahwa dia adalah wanita yang hebat dan suka memanjakannya dengan hadiah. Rumor dengan cepat sampai ke telinga ibu Gerardo, yang kemudian mencoba menasehati putranya dan meyakinkan dia untuk meninggalkan wanita itu. Perselingkuhan itu hanya berlangsung beberapa bulan, dan mereka putus pada bulan Oktober di tahun yang sama, tahun 2015. Ketika Samedi akhirnya mengetahui bahwa Gerardo telah memiliki istri yang sedang hamil dan seorang anak perempuan. Samedi mulai marah dan menggila. Dia mulai menelepon dan mengirim SMS kepada Carol, istri Gerardo, dengan kata-kata hinaan dan mengancam akan membunuh Gerardo jika dia tidak meninggalkan istrinya itu. Gerardo berhasil memohon pengampunan istrinya dan menjaga keluarganya tetap bersama. Sedangkan untuk Samedi, mantan simpanannya itu, dia tidak menganggap serius ancamannya karena percaya bahwa Samedi akan segera tenang dan menemukan pacar baru. Gerardo tidak menyadari betapa berbahaya dan pendendamnya Samedi. Beberapa hari setelah putus dari Samedi, Gerardo sedang berjalan di jalan pusat kota ketika dia melihat seorang pria tua mengikuti di belakang seorang gadis muda sambil memegang ponselnya sedemikian rupa, sehingga kamera diposisikan di bawah rok mini gadis itu. Gerardo dengan geram langsung mengeluarkan ponselnya sendiri dan mulai merekam kejadian tidak senonoh itu.
ia kemudian menghentikan gadis itu dan memberitahunya tentang apa yang terjadi dan menasehatinya untuk lapor ke polisi. Gerardo lalu mengejar pria tua itu dan mencoba merekam wajahnya dengan kamera ponselnya. Dia mengejar pria tua itu selama sekitar 2 menit sambil bertanya dengan keras apakah dia bersenang-senang memotret pakaian dalam gadis itu tanpa sepengetahuannya. Sampai kemudian pria tua itu melompat masuk ke dalam taksi dan pergi. Pada malam yang sama, Gerardo memposting video yang telah dia rekam itu secara online. Dan hanya dalam 1 malam, video tersebut menjadi viral. Karena penonton dengan cepat mengidentifikasi pria tua itu adalah mantan pejabat, seorang pegawai Kementerian Keuangan bernama Luis Sulmano Delgado. Tak lama kemudian, video tersebut diedarkan oleh berbagai media dan Gerardo tiba-tiba menjadi selebriti nasional. Pemuda itu diwawancarai hampir setiap hari oleh berbagai media cetak. Dia juga diundang ke acara program televisi dan radio. Di sana, Gerardo menceritakan tentang kejadian yang dia saksikan, mengutuk tindakan mantan pejabat tersebut, dan mengatakan bahwa dia tidak menyesali tindakannya dan akan melakukannya lagi jika dia melihat kejadian serupa. Pada saat yang sama, pengacara berpengalaman yang disewa oleh Sulmano Delgado mulai bekerja untuk menuntut Gerardo. Mereka mengklaim bahwa distribusi rekaman video yang dibuat oleh Gerardo melanggar hukum, dan mereka sedang mempersiapkan gugatan terhadapnya di pengadilan. Gerardo sendiri cukup terkejut dengan tuntutan ini, dan tidak mengerti mengapa mereka bisa menuntutnya, sedangkan orang yang melakukan tindakan menjijikan seperti itu malah tidak ada yang menuntut. Gerardo memberikan wawancara terakhirnya pada pagi hari tanggal 7 Oktober di siaran salah satu stasiun radio lokal. Dia yakin dia benar dan percaya bahwa dia tidak perlu takut. Malamnya, Gerardo telah merencanakan untuk bertemu dengan temannya Oswald setelah bekerja, tetapi dia tiba-tiba membatalkan pertemuan tersebut dengan alasan keadaan darurat yang tiba-tiba. Kemudian diketahui bahwa pada hari itu, Gerardo menerima pesan dari Samedi yang mengajaknya untuk bertemu di taman sore itu, mengatakan bahwa ada wartawan yang ingin mewawancarainya. Gerardo tidak curiga ada yang salah dan mempercayai mantan kekasihnya itu. Setelah shiftnya berakhir, Gerardo pergi ke tempat yang disepakati, tetapi yang menunggunya di sana bukanlah wartawan, melainkan 2 pria tidak dikenal yang mengambil tasnya, memukulinya, dan menikamnya beberapa kali di bagian dada dan perut, lalu melarikan diri. Gerardo yang terluka berhasil menelepon temannya sebelum kehilangan kesadaran dan menceritakan apa yang terjadi. Temannya itu kemudian segera menelepon polisi dan petugas medis untuk melaporkan kejadian itu. Berkat tindakan cepatnya, Gerardo bisa segera dibawa ke rumah sakit, di mana para dokter berjuang untuk menyelamatkannya selama 42 hari. Selama itu, Gerardo menjalani lusinan operasi, tetapi sayangnya upaya penyelamatannya akhirnya gagal. Pada tanggal 19 November, Gerardo meninggal di unit perawatan intensif. Karena sebelum tragedi dia mendadak menjadi terkenal, kondisinya selalu diikuti oleh orang-orang di seluruh negeri. Kerabat Gerardo secara berkala memberikan wawancara di mana mereka meminta semua pihak untuk mendoakan kesembuhannya. Mereka sendiri tidak mengerti siapa dan mengapa bisa melakukan hal seperti itu pada Gerardo. Di pemakaman Gerardo, banyak orang datang ingin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya. Juga semua orang menyatakan harapan agar polisi segera melacak para pembunuh dan mereka akan dihukum secara adil. Pada awalnya ada beberapa versi teori tentang pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah pembunuhan itu disebabkan karena perampokan. Memang Gerardo diserang di taman pada malam hari. Tasnya diambil dan dia ditusuk dengan pisau sehingga terlihat seperti perampokan biasa. Teori kedua adalah pembunuhan karena balas dendam. Media secara terbuka mengatakan dan menulis bahwa Sulmano Delgado bisa saja menyewa seseorang untuk menyingkirkan pemuda yang telah merusak reputasinya itu.
Teori pembunuhan itu diperdebatkan dengan hangat di media, dan orang-orang turun ke jalan, menuntut agar para pelaku ditemukan dan dipenjara. Polisi mulai mempertimbangkan versi yang berbeda, serta mencari kemungkinan adanya musuh lain yang membenci Gerardo. Selama beberapa bulan, penyelidikan masih menemui jalan buntu. Hingga pada bulan Mei 2016, sebuah video dari kamera pengintai jalan ditemukan. Rekaman tersebut menunjukkan dua pria melarikan diri dari tempat kejadian di mana Gerardo diserang. Dua pria ini segera menjadi tersangka utama. Rekaman CCTV itu menjadi bukti penting dan berulang kali diputar di program berita yang meminta pemirsa untuk memberikan informasi jika melihat atau mengenal mereka. Tak lama setelah itu, salah satu dari pelaku memutuskan untuk menyerahkan diri dan bekerja sama dalam penyelidikan, dengan harapan dapat membantu meringankan hukumannya. Berkat informasi yang dia berikan, penyelidikan dengan cepat sampai ke beberapa kaki tangan lainnya, serta dalang pembunuhan tersebut. Segera kemudian, Samedi dan putrinya Christina serta semua pelaku kejahatan ditahan. Peran dan koneksi semua pelaku kejahatan tersebut terjalin melalui panggilan telepon dan pesan teks. Pembunuhan diperintahkan oleh Samedi beserta putrinya Christina yang telah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Samedi dan Christina meminta teman-teman mereka, yaitu seorang supir taksi bernama Ronald dan seorang buruh bernama Cesar, untuk membantu mereka menemukan beberapa pembunuh bayaran untuk membunuh Gerardo dan membuatnya tampak seperti pembunuhan karena perampokan di taman malam itu. Mereka kemudian menyewa Omar yang harus memastikan korban pergi ke lokasi yang disepakati. Samedi sendirilah yang memilih tanggal eksekusinya, yaitu tanggal 7 Oktober. Pada hari itu, dia berulang kali menghubungi semua pelaku sesuai peran yang ditugaskan dan memastikan bahwa semua orang mengikuti rencana tersebut. Selain itu, Samedi menuntut mereka untuk membawakannya sesuatu dari barang-barang Gerardo sebagai bukti bahwa mereka telah sukses menyelesaikan tugas. Setelah Gerardo menyelesaikan kerja shift-nya, dia langsung menuju ke taman. Dia yakin akan pergi ke sana untuk wawancara, namun di tempat yang disepakati, dia diserang dengan cara ditusuk beberapa kali. Lalu, tas dan jaketnya diambil dan diberikan kepada Samedi. Bukti utama kejahatan Samedi adalah pesan-pesan teks yang di dalamnya terdapat rencana pembunuhan, dan peran masing-masing pelaku dijelaskan secara rinci. Samedi begitu yakin dia tidak akan tertangkap, sehingga dia bahkan tidak mau repot-repot menghapusnya. Motifnya melakukan kejahatan tersebut adalah kecemburuan. Samedi tidak mau berbagi Gerardo dengan istrinya, dan memutuskan bahwa jika Gerardo tidak bersamanya, maka tidak ada yang dapat memilikinya. Penyelidikan berlangsung sekitar 1,5 tahun, dan baru pada bulan Desember 2017, persidangan seluruh peserta konspirasi pembunuhan Gerardo dimulai. Dari penyelidikan, terungkap juga ternyata Samedi sebelumnya telah beberapa kali menerima tuntutan pidana. Dia juga pernah ditangkap karena memalsukan dokumen untuk menerima tunjangan dari negara. Namun kemudian dia bebas hanya dengan membayar denda. Di persidangan, istri Gerardo mengakui bahwa dia mengetahui perselingkuhannya dengan Samedi dan bahwa mantan simpanannya itu telah mengancam akan membunuhnya. Tetapi dia tidak menghiraukan ancaman tersebut. Motif utama pembunuhan Gerardo adalah rasa cemburu dan terluka. Samedi tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekasih mudanya lebih memilih untuk tinggal bersama istrinya. Berkat catatan telepon terungkap bahwa ibu dan putrinya itu merencanakan kejahatan bersama-sama. Diketahui juga bahwa setelah rekaman CCTV para pelaku dipublikasikan, Christina sempat mengalami gangguan syaraf. Dia menelepon ibunya sambil menangis dan hampir pergi ke polisi untuk mengaku. Tetapi Samedi menenangkan putrinya dengan memastikan bahwa penyelidikan tidak akan pernah mengarah pada mereka. Pada 23 Januari 2018, putusan hukuman dibacakan. Menurut keputusan pengadilan,
Samedi dan pelaku lainnya dinyatakan bersalah. Samedi dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, sedangkan putrinya serta Ronald dan Caesar masing-masing menerima hukuman 25 tahun penjara. Salah satu pelaku pembunuhan, karena masih di bawah umur, dikirim ke pusat penahanan remaja, sedangkan pelaku kedua belum ditemukan saat itu. Omar yang bertugas mengikuti korban dan melaporkan posisinya akhirnya dibebaskan. Keluarga Gerardo menerima $140.000 sebagai kompensasi moral. Setelah putusan hukuman dibacakan, pengacara Samedi dan Christina mengajukan banding untuk meringankan hukuman mereka. Sidang banding kemudian berlangsung pada November 2019. Pada saat yang sama, identitas pembunuh kedua diketahui. Ronald dan Caesar juga mengajukan banding dengan harapan dapat mengurangi hukuman mereka. Putusan sidang banding adalah hukuman untuk masing-masing pelaku dikurangi 5 tahun. Samedi menjalani hukuman 25 tahun di salah satu penjara wanita di Costa Rica. Pada musim panas tahun 2020, Samedi mendaftarkan pernikahan dengan seorang wanita yang dia temui di penjara. Nama wanita yang dia pilih adalah Lindsay Diaz Lopez. Namun, Lindsay telah berhasil keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat, meninggalkan Samedi yang masih akan menghabiskan hampir 2 dekade di balik jeruji besi. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.